Terkuak fakta mengejutkan. Selama ini kita sibuk menyoroti Roy Rismontiva sebagai anak abah yang getol banget menyerang ijazahnya Pak Jokowi. Ternyata api utamanya baru saja muncul ke permukaan. Waduh, namanya Anies Baswedan. Sosok yang selama ini terkesan menjaga jarak, mendadak membuat pernyataan menohok soal ijazah palsu. Saya jadi curiga, apa jangan-jangan serangan ijazah palsu ini merupakan serangan terencana? Apa jangan-jangan juga Pak Anies Baswedan ini kompor yang sesungguhnya di balik narasi-narasi Roy Suryo dan kawan-kawan? Wah, menarik nih teman-teman. Yuk, kita kupas tuntas saja di video kali ini, jadi tonton sampai selesai dan jangan di-skip. Ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, "Pak, ini benar Pak Bupati dulu ijazahnya palsu?" "Enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli." Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Ya. Oke, di sini tiba-tiba Pak Anies Baswedan ini teman-teman ya menyinggung perkara ijazah palsu. Memang sih di sini tidak spesifik menyebut itu Pak Joko Widodo, cuman kita kan sudah tahu belakangan ini narasi ijazah palsu ini disasarkan kepada siapa? Yaitu kepada Pak Jokowi, Mas Gibran, pokoknya keluarganya Pak Jokowi lah teman-teman. Nah kemudian Pak Anies kok tiba-tiba menyinggung soal ijazah palsu. Di sini beliau menganalogikan katanya seorang bupati. Kalau kita coba membaca bupati berarti kepala daerah dong. Sedangkan Pak Jokowi kan juga mantan kepala daerah. Tuh ya kan. Terus kemudian soal ijazah palsu ya. Pak Jokowi kan juga belakangan ini diterpa isu ijazah palsu. Soal beli ijazah, itu juga tuduhan-tuduhan yang disasarkan kepada Pak Jokowi. Nyambung kan? Gajah Mada bukan saja memberi sangu, tapi insya Allah Gajah Mada dan alumninya akan menemani sepanjang perjalanan 5 tahun ke depan. Waktu itu ada dagelan dari Jogja, namanya Ryoga. Dagelannya itu bilang begini, Gajah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden. Katanya gitu. Dan sekarang tahun ini kita buktikan alumni Gajah Mada bisa menjadi presiden di Indonesia. Mas Anies kandidat Mendikbud agak tinggi nih, Mendikbud. Mudah-mudahan ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kesan bahagia terpancar jelas pada wajah Anies Baswedan, salah seorang anggota tim sukses Jokowi pada pemilihan presiden 2014. Tidak hanya bahagia, Anies Baswedan juga terlihat sangat sumringah saat nama dirinya disebut sebagai calon kuat Menteri Pendidikan di Kabinet Presiden yang baru saja terpilih. Bahkan pada acara temu kangen keluarga alumni Universitas Gajah Mada yang digelar pada 12 September 2024 tersebut, Anies Baswedan dengan bangganya mengatakan bahwa alumni Universitas Gajah Mada terbukti bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Demikian juga dengan Ganjar Pranowo yang pernah menjabat Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada atau KAGAMA selama 2 periode. Dalam beberapa kesempatan, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut terdengar jelas sangat membangga-banggakan Joko Widodo, teman satu alma mater yang berhasil terpilih sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Puncaknya adalah pada tanggal 12 September 2017. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum, Ganjar Pranowo datang ke Istana Negara menemui Joko Widodo untuk menyerahkan secara langsung kartu tanda anggota KAGAMA. Sebagai pengakuan bahwa Presiden Republik Indonesia ke-7 tersebut adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Lantas kemana kedua orang mantan calon presiden tersebut saat banyak yang meminta mereka agar turut bersuara atas merebaknya fitnah ijazah palsu Joko Widodo? Kenapa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo seolah kompak bungkam saat rekan satu alma mater yang pernah mereka bangga-banggakan dulu diserang oleh para pendukungnya menggunakan fitnah ijazah palsu? Jawabannya jelas,
Isu yang beredar selama ini bahwa Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berjiwa oportunis akhirnya terbukti seiring waktu. Mereka berdua terkesan turut menikmati serangan masif berupa fitnah terhadap Joko Widodo. Bukan tanpa maksud, mereka berdua terlihat jelas sedang berupaya membuka kembali peluang masing-masing demi ambisi berkuasa pada 2029 dengan cara melemahkan semua orang yang berpotensi menjadi lawannya nanti. Tidak hanya itu, bau bangkai motif pengalihan isu juga merebak kuat seiring masifnya penyebaran fitnah ijazah palsu. Diduga, isu tersebut sengaja dimunculkan kembali untuk mengaburkan pandangan masyarakat akan kasus korupsi yang melibatkan orang-orang penting di kubu Anies Baswedan dan Apa Ganjar nih? Pranowo. Pihak Ganjar Pranowo jelas perlu isu besar untuk mengalihkan perhatian masyarakat akan kasus yang menyeret sekjen partai di mana capres 16% tersebut tercatat sebagai anggota. Bentar. Maksudnya kasus ijazahnya Pak Joko itu pengalian isu gitu. Untuk menutupi kasus-kasus yang ada di pihaknya Pak Ganjar ataupun Pak Anies. Yang mana dulu dua tokoh ini merupakan mantan capres gagal teman-teman ya. Di tahun 2024 kemarin, ini pernah mengakui Pak Jokowi itu alumni UGM. Lah kok sekarang itu nggak ada tuh hawa-hawanya dari Pak Ganjar. Yang paling parah ya Pak Anies malah ikut menyerang ijazah palsu. Waduh, gimana teman-teman menurut kalian? Kalau memang benar seperti itu, wah ini permainan licik dong. Itu udah dikeluarkan, punya Fronojio juga. Ada. Ini yang tadi kita bahas nih, orang yang ya lagi getol banget menyerang ijazahnya Pak Jokowi teman-teman. Ada. Nah ini Mana dia? Ini siapa nih? Ini punyanya Anies. Saya punya. Nah ini. Saya gini 1132. Ini saya punya. Iya, Ini jelas ini. asli. Oke. Coba lihat, ini asli. Mana Orangnya ada. asli? Iya. Ya. Saya bisa jelaskan ini dari. Oke. Ya. Kalau ini jelas Contoh ya. begini loh, Mas. Ini Ya. Anda itu kan mengatakan punya Jokowi dan ada. tutup ya. Oke. Saya challenge Punya- mana punya? Oke. Yang punya 5 itu. Saya fair. Keluarkan. Saya fair ya. Ya, keluarkan. Punya Pak Andi Aswan temannya ini. Ini benar, ini ada apa namanya? Ada watermarknya. Ini Betul. ya. Ini ada dari scan. watermarknya. Ini dari Ya. scan bon fotokopi Iya, ya. ada watermarknya. Ini ada- scan. Ini sengaja Ini ya. nggak ada. Coba kita lihat punya. Ini minta ada. blur untuk Ini namanya. ada. Coba Nggak lihat ada. dong. Nggak Ini ada. yang Dian Sandi. Ada. Nggak ada. Ada. Ini kan Ini tua. tapi ini miring. Coba. Ini miring ini. Coba, lu Ini jangan bilang miring. nggak ada. Orang ngambil angle itu juga bisa. Nggak bisa, nggak Oke, bisa. jangan Ada ini juga coba saya keluar. punya. Perbedaannya Ada. di mana? Perbedaannya oke. Tidak ada perbedaan. Kita ingin memberikan gambaran Oke, yang saya clear. akan memberikan Oke. teman-teman. Beda. Coba ya. Yang biasa diberikan Oke, Fronojio Kepada beda. Bang Andi, coba tunggu. ini- Kepada pemirsa Oke, dari ini. CNN, saya akan jelaskan. Nggak ada Oke. ini. Saya sudah mendapat izin dari Mas Sigit untuk menampilkan ijazah Pemilik beliau. ijazah ini ya. Pemilik ijazah. Oke. Ya. Satu, Itu namanya 1132 Pak Ya. Jokowi 1130. Jadi 1120 salah lagi tuh. coba lihat itu. Ini salah lagi Itu udah. coba lihat berapa. Ngomong Aduh, nomor Ron. aja Jadi salah. begini, di sini aja kita lihat dari tahu apa kelulusannya. Sama kan? Yang menulis pun juga sama. Ini diposting Ya Mas kan? Dian Sandi waktu Dian Sandi, itu ya, oh. yang Coba sempat lihat ramai ya. juga ya. Ya. Oke. Kemudian juga siapa profesor terdekannya, rektornya Pak Yakub, ya kan? Ada meterai. Ini kan kemarin lu bilang nggak ada meterai itu kalau ini. Kalau dari UGM Ternyata ada. ada meterai. Oke. Ada kalau meterai nggak pernah ada. Merah. Ada meterai. Itunya. Ada. Ya kan? Ada stempel merah. Stempel merah, Oke. merah. Oke. Tulisan pun namanya juga, ya. Itu satu orang yang menuliskan itu. Oke. Ya kan? Ini yang Itu udah diberikan. dikeluarkan. Tuh, ini salah satu orang yang getol banget menyerang ijazahnya Pak Jokowi. Kalau tadi baru muncul ya Pak Anies Baswedan. Kalau ini udah dari lama teman-teman. Yang mana lucunya itu dia terus-terusan mencari alibi-alibi. Yang mana jatuhnya dia semakin kesini semakin banyak blundernya. Semakin narasinya tuh semakin dibantah sendiri gitu loh teman-teman. Ini nih yang bikin Roy Suryo ini nampak sekali kalau narasinya tidak kuat, tidak berdasarkan dengan data. Dipatahin langsung udah. Ini curangnya atau ini liciknya. Masalah ijazah nggak berhasil, gagal, terus sekarang giliran yang diserang itu riwayat pendidikannya. Katanya licik dan jahat. Aduh, ada aja gitu ya. Kok kayak tiada hari tiada masalah buat Roy Suryo. Ada aja yang dibuat-buat oleh Roy Suryo ini. Ini gimana? Negara punya data kok kebalik-balik. Ini mengesankan Gibran itu
mengambil S2. Padahal Mas jangankan Gibran mengambil S1, S2 gimana? ya. S dung aja dia nggak ngambil. Gitu. Mungkin dia S kopior ngambilnya. Jangan seperti itu. Lawang Anda saja tidak bisa membuktikan kok kalau ijazahnya palsu ya kan? Jangan ngomong ngawur. Kami pada saat saya bertiga ini ya, 2 minggu yang lalu, ketika masuk dan ditemui Sesdirjen, itu mengatakan kalau ada 2 lembar raport ya, raport kelas 10 dan kelas 11. Itu mesti kita cek apakah benar, dan tidak boleh kalau hanya raport kelas 10 dan kelas 11 saja itu sudah bisa meluluskan. Karena di sini kemudian dia ingin ini curangnya, atau ini liciknya, atau ini jahatnya. Seolah-olah dia nggak mau ngambil UTS Insert ya. Di sini tertulis 2004-2007. Padahal dia hanya setahun terdaftarnya di kementerian. Bahkan menurut Pak bukan yang dari Australia, Pak Iksan. Pak Iksan Katende, ya, dia hanya 6 bulan dan tidak lulus. Ya, dia hanya masuk ke sana hanya 6 bulan dan tidak lulus. Kemudian baru ke MDAS. Saya tidak mempercayai statement MDAS. Karena apa? Karena MDAS itu rankingnya hanya ranking 46 dari 55 universitas yang ada di Singapura. Kan? Dan anak SMP saja bisa masuk sana asal punya duit. Ya, di MDAS itu sudah firm. Dan ini satu lagi. Ini adalah data penting di Kementerian Sekretariat Negara. Dia mencatatkan di Kementerian Sekretariat Negara, itu kalau dilihat di sini, 2004 sampai 2004 dia menjadi cepat. Kemudian dia masuk ke MDAS dulu. Baru masuk ke UTS. Loh ini gimana? Negara punya data kok kebalik-balik. Ini mengesankan Gibran itu mengambil S2. Padahal jangankan S1. Ya. S dung aja dia nggak ngambil. Gitu. Mungkin dia S kopior ngambilnya. Nah, inilah surat yang dipertanyakan oleh Saudari Menu, kemudian Dr. Rismon, dan kita semuanya yang ada di sini. Surat yang kemudian, ini ada datanya, ya, syarat-syaratnya. Kenapa bisa terbit? Dia tidak lulus, hanya 6 bulan di UTS, dan insya Allah, saya belum tahu, saya belum akan bocorkan kapan, saya nanti akan live dari UTS. Dari maksud pada ayat 1 huruf M, itu bukti kelulusan itu harusnya adalah syarat mendapatkan SMA sederajat. Dikecualikan bagi calon presiden atau calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri. Kok bisa tiba-tiba ada aturan yang sangat diskriminatif semacam ini? Ini jelas dibuat untuk seorang yang namanya Gibran Rakabuming Raka, yang setahun berikutnya itu baru dia daftar untuk kemudian masuk sebagai calon wakil presiden. Jadi ini melanggar aturan di atasnya, otomatis dia gugur. Kehadiran kami itu untuk mempertahankan ya eksistensi lembaga-lembaga di Indonesia dan untuk menjaga marwah negara kesatuan Republik. Jangan mau kita dipimpin oleh seseorang yang tidak lulus SMA. Nah, bisanya cuma pamer kaos doang nih orang ya. Ini enggak sih, aku tidak bisa menyetujui ketika narasinya Bung Roy ini mengaku katanya menjaga marwah negara ini. Justru kelakuan Anda itu membuat malu negara ini. Bisa kebayang nggak negara-negara lain itu sudah berjibaku dengan masalah-masalah di dunia internasional. Masalah ini itu ya, yang muncul. Bukan kok perkara ijazah. Yang mana sudah jelas ijazah itu sudah asli. Logika saja sekarang gitu loh. Emang ada calon presiden, calon pejabat negara gitu, calon kepala daerah bisa dengan enteng gitu saja tanpa diverifikasi? Kan enggak. Tahapnya itu enggak segampang itu. Kenapa kok sekarang mentang-mentang Anda kalah, Anda di pihaknya yang kalah, terus kemudian Anda ngerecokin terus? Dan pendukung Roy Suryo ini tentu menunggu kan sekarang. Ayo, ini udah dikasih loh ijazahnya. Mana buktinya bahwa ini palsu? Ayo dong, Roy Suryo dan kawan-kawan, ayo dong. Nah, Roy Suryo dan kawan-kawan ini sebenarnya tidak berharap itu diberikan ya oleh KPU, karena ketika diberikan maka selesai sudah jualan mereka. Jadi makanya untuk menghindari pertanyaan dari pendukung mereka sendiri, pendukung Roy Suryo dan kawan-kawan, mereka akhirnya membuat drama baru. Ya. Mereka sudah tidak lagi bicara soal ijazah palsu, tapi mereka mulai membuat drama baru, mendatangi makam orang tua Pak Jokowi, lalu membuat narasi, ya, seolah-olah
Ya ini narasi yang mereka buat ya ke publik seolah-olah orang tua palsu lah gitu bahasanya, bukan orang tua Pak Jokowi. Jadi yang tadinya ijazah palsu ya sudah nggak bisa dijual lagi, akhirnya mereka pindah ke orang tua palsu. Ya. Apa yang mereka lakukan ini untuk menghindari pertanyaan dari pendukung mereka sendiri. Ayo Roy Suryo dan kawan-kawan, kan kalian bilang tunjukin ijazahnya, ini udah ditunjukin nih. Mana pembuktiannya? Ditantang balik tuh Roy Suryo. Dan memang dari dulu kita sudah sering kali bertanya ya. Kalau memang benar ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya silakan dibuktikan. Yang berkewajiban untuk membuktikan ijazah itu palsu ya Anda-Anda yang sudah menuduh. Bukan kok Pak Jokowi yang Anda sudutkan untuk membuka ijazahnya di publik. Bukan seperti itu. Logika bodoh seperti itu. Yang benar, yang menuduh dulu yang harus membuktikan. Dan sekarang ditantang tuh. Ayo, mana? Buktiin sekarang. Kalau memang palsu, buktiin. Percaya nggak kita menghadapi orang gila, kita harus jadi pura-pura gila. Menghadapi orang gila, kita harus pura-pura gila di sini. Ini keren. Ini keren, lihat loh. Kan sudah begini. Jadi gini. Kita Dokter Tifa dengan gaya bicaranya santun, bajunya santun, padahal hatinya preman. Pergi ke kuburan orang, untungnya apa kamu ke kuburan orang? Katanya berdoa. Di mana mulutnya doa, sedangkan di situ mulutnya mengeluarkan kebohongan. Tuh ya, ini ada mak-mak yang meluapkan kekesalannya. Tapi emang bener ya, untuk melawan orang-orang gila semacam Roy Suryo yang mana dikasih fakta dia nggak maunya terus ngibul terus, ya karena bertujuan untuk terus membuat isu ini tidak berhenti teman-teman ya. Ini untuk membuat untuk melawan mereka ini ya dengan cara, ya kita harus pura-pura gila. Direspon enteng aja gitu loh, nggak usah terlalu difikirin gitu teman-teman. Roy Suryo terima salinan ijazah Jokowi dari KPU DKI dan 99,9% palsu. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Dari anak gua naik kelas sampai sekarang udah mau tahun ajaran baru lagi masih juga nih si Roy Panci CS ya bersama dengan Dokter Tifa yang gua nggak tahu gelar dokternya dari mana dan siapa yang memberikan gelar tersebut ya. Masih aja ngurusin ijazah kata gua. Untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Sekian kali lagi ya gue tanya, gue serius nanya. Terus kalau memang ijazahnya Pak Jokowi palsu, manfaatnya untuk Roy Suryo itu apa? Dapat apa Roy Suryo ini? Dapat apa atensi publik? Enggak juga. Bapak Joko Widodo itu sudah selesai menjabat untuk melanjutkan perjuangan kami. Perjuangan apa? Kentut lah, kupret. Begituan kata perjuangan. Mau ngapain perjuangan apa? Perjuangan yang sia-sia. Situ sendiri yang bilang selama masa Pilkada 2012. Ini udah 2025. Sebentar lagi 2026. Ya, ini sudah berapa belas tahun berjalan? Kenapa baru dipermasalahkan sekarang? Lu kan udah jadi peneliti kan udah dari beberapa tahun yang lalu ya, udah dari beberapa puluh tahun yang lalu. Kenapa lu baru meneliti itu setelah Bapak Joko Widodo sudah selesai masa jabatannya? Situ waras kagak dah? UGM bilang asli, polisi bilang asli. Ini orang kenapa dah pada dah? Ini CS ini kenapa dah? Lu cari circle yang bener deh, jangan yang toksik. Kata gue jelek banget tabiat lu pada. Itu tuh secara nggak langsung kalian itu meragukan kapasitas Universitas UGM dan kalian itu meragukan pihak kepolisian, tau gak sih? Ini tuh sudah berangsur-angsur terlalu lama. Tapi by the way anyway Baswe ya, bener kata Roy Suryo, ijazah yang dia pegang ini memang bukan ijazah asli, karena ijazah asli ada di tangan Bapak Joko Widodo. Karena yang Roy Suryo pegang ini adalah fotokopian, ya jelas palsu lah. Terus gue mau tanya, lu kalau ngecek ijazah asli, ya ngeceknya itu kemana? Ke lembaga sekolah kan? Kalau ngecek keaslian SIM kan di Polres, karena yang mengeluarkan SIM itu Polres. Kalau ngecek keaslian paspor, ngeceknya ke kantor imigrasi, karena imigrasi yang mengeluarkan paspor. Kalau ngecek keaslian buku nikah, ngeceknya ke KUA, karena KUA yang mengeluarkan buku nikah. Ya terus kalau ngecek ijazah kemana? Ke lembaga pendidikan atau ke universitasnya kan. Nah, lembaga pendidikan universitasnya sudah menyatakan ijazah tersebut asli. Terus kurang apa lagi? Kalau lulusan UI, ya tanya ke UI. Kalau lulusan UGM, ya tanya ke UGM. Lah sekarang pihak UGM-nya juga udah berkali-kali bilang kalau Bapak Joko Widodo itu memang mahasiswa di sana. Terus cari apa lagi? Kurang apa lagi? Lu mau ngapain lagi? Jangan-jangan lu ngecek keaslian ijazahnya lu bukan ke UGM, ke universitas lain. Sebenarnya yang lu cari tuh apa sih, Roy Panci dan CS? Apa sih yang lu cari? Manfaatnya apa? Dapat apa? Ini Pak Jokowi dapat viralnya. Dia yang dicarikan panggungnya itu tadi kan.
Widodo itu sudah 10 tahun sekuat tenaga membangun negara Republik Indonesia ini. Sudah, biarkan beliau pensiun dengan tenang, dengan damai. Udah, saya sepakat ngapain sama disenggol-senggol mulu? Emang di usia-usia lu nih lagi lucu-lucunya emang. Pihak universitas, pihak kepolisian sudah menyatakan ijazah tersebut asli ya. Terus masa netizen, masa rakyat disuruh lebih percaya Roy Suryo dan Dr. Tifa daripada universitasnya? Gue jadi bingung deh ya. Apa nggak semua peneliti itu pintar gitu? Ada peneliti yang begini nih ya, ada yang begini penelitian. Entah apalah yang diteliti dari ijazah Bapak Joko Widodo sampai mengunjungi makam keluarganya dan segala macam. Ke makam keluarganya tuh lu dapat apa? Dapat ijazah. Lu nih punya dendam apa sih? Punya kepentingan apa sih? Punya sakit hati apa sih sama Pak Joko Widodo? Dipecat, sakit hati, apa sih? Kayak nggak ada reasonnya gitu loh, nggak ada alasannya gitu. Nah justru itu, karena nggak ada alasannya kita jadi curiga. Nggak ada alasannya, getol, dikasih fakta nggak mau terus getol menyerang Pak Jokowi, ini itu ya kan. Semakin dilebarin lagi, ini gagal ganti yang satunya lagi, itu mulu. Ini tuh kayak nggak akan ada habisnya. Saya jadi semakin sepakat dengan argumen yang tadi sempat kita dengarkan bahwa ini tuh sengaja mereka buat supaya tidak berhenti-berhenti. Mereka terus membangun isu-isu baru supaya tidak terhenti, biar panggung mereka tetap menyala seperti itu. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubu pamit undur diri, sampai jumpa.